dimaksud di sini adalah tanda-tanda kiamat. Dan lebih spesifik lagi, ketika disebutkan dengan angka terbatas, asyra ayat, maknanya adalah tanda-tanda besar kiamat. Ya. Sebab para ulama kita telah memilah, telah membagi tanda-tanda dekatnya kiamat ke dalam dua kategori. Ada yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar. Ya. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak dan pada umumnya datang terlebih dahulu. Sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya terbatas, hanya 10, datang belakangan ketika kiamat sudah dekat akan terjadi. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada jamaah, tanda kecil kiamat yang paling awal apa? Yang mau menjawab silahkan mengangkat tangannya. Tanda-tanda kecil kiamat jumlahnya banyak sekali, tetapi yang paling awal peristiwa apa? Diutusnya Rasulullah. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, benar. Jadi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan alamatus sughra al-ula, tanda kiamat, tanda kecil kiamat yang paling pertama. Sedangkan dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa nabi kita ini merupakan khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. La nabiyya ba'dah, la rasula ba'dah. Artinya apa? Itulah sebabnya nabi kita sering dijuluki nabi akhir zaman. Apa maknanya bahwa nabi kita merupakan nabi akhir zaman? Maknanya adalah semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, maka lembaran sejarah dunia ini memasuki lembaran akhir zaman. Dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki umat akhir zaman. Apa artinya? Artinya we are the last of mankind. Kita ini adalah umat manusia yang terakhir. Sesudah kita tidak ada lagi umat manusia, karena dunia ini akan berakhir. Jadi perumpamaannya seperti sebuah kitab tebal, judulnya Sejarah Dunia. Maka bab terakhir adalah bab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Buku ini sudah tinggal sekitar 5 lembar lagi. Habis itu berakhirlah dunia ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 63, Yas'alukan nasu 'anis sa'ah, manusia bertanya kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kiamat. Qul, katakan pada mereka, innama ilmuha indallah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya ada di sisi Allah taala. Jadi kaum Quraisy bertanya kepada nabi kita mengenai kiamat, kapan terjadinya? Kalau benar akan terjadi kiamat, kapan terjadinya wahai Muhammad? Maka nabi kita disuruh oleh Allah menjawab, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Allah taala. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang tahu jadwal kiamat, tidak ada. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengetahui kapan jadwal kiamat terjadi. Karenanya tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan tahun, bulan, apalagi tanggal terjadinya kiamat. Tidak ada. Satu-satunya hadis yang mengisyaratkan kapan terjadinya kiamat, hadis sahih riwayat Bukhari. Namun hadis ini hanya menyebutkan harinya, yaitu hari apa? Hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Innama ilmuha indallah. Hadisnya kurang lebih berbunyi sebagai berikut. Tidak ada hari di mana matahari bersinar yang lebih baik daripada hari Jumat. Pada hari itulah Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam. Pada hari itulah Allah memasukkan Adam ke dalam jannah. Pada hari itulah Allah mengeluarkan Adam dari jannah. Pada hari itulah Allah menerima taubatnya Adam. Pada hari itulah Allah akan memasukkan kembali Adam ke dalam jannah. Dan pada hari itulah tegaknya hari kiamat. Jadi satu-satunya hadis yang mengisyaratkan kapan terjadinya kiamat hanya
hadis ini, dan ini mengisyaratkan harinya saja. Tapi tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Innama ilmuha indallah. Karenanya saudara-saudara mungkin masih ingat, dulu Hollywood menerbitkan sebuah film judulnya 2012. Masih ingat? Ya. Film itu menggambarkan kejadian-kejadian bencana multidimensi. Mereka menyebutnya apokalips, ya, hari kiamat. Dan sutradara film itu berasumsi bahwa peristiwa apokalips itu akan terjadi tanggal 21 Desember tahun 2012, ya. Silahkan kalau Anda punya aplikasi kalender di smartphone Anda, di HP Anda buka 21 Desember 2012, ternyata hari Jumat, ya. Boleh jadi sutradara ini tahu hadis tadi, ya, bahwa kiamat akan terjadi hari Jumat, tapi ternyata bukan Jumat 21 Desember 2012, ya. Sudah lewat dan kiamat belum terjadi. Nah, namun di ujung ayat surat Al-Ahzab ini Allah Ta'ala kemudian berfirman, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya, ya. Nah, jadi ini perpaduan antara dua sikap. Orang beriman itu dituntut untuk memiliki sikap tawadu, rendah hati. Kalau ada orang kafir, orang jahil, orang iseng bertanya kepada kita, "Hei muslim, kamu kan merasa benar, coba sebutkan kapan kiamat terjadi." Jawab dengan jujur, innama ilmuha indallah. Pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Tapi di lain sisi, lewat ayat ini Allah Ta'ala meminta kita orang beriman untuk memiliki mentalitas la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi kiamat sudah dekat. Jadi kita tidak boleh bermentalitas terus-menerus menghibur diri dengan mengatakan, "Alah, ngapain sih dengerin ustaz tuh ngomongin kiamat? Kan masih lama kiamat." Kita masih punya rencana bikin townhouse di bulan. Belum rencana kita bikin apartemen di Mars, di Jupiter, gitu. Belum lagi kita masuk ke era alternative intelligence, ya, alat-alat canggih elektronik yang nantinya kita tinggal naik mobil tidak perlu pakai driver, cukup naik mobil duduk, kita bilang antar saya ke jalan Iskandar Muda, gitu, nomor sekian, nah, udah mobilnya bergerak sendiri. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tidak demikian. Kita orang beriman ini orang yang terus menerus, ya, menanamkan dalam diri, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya, ya. Jangankan kita yang hidup di tahun 1440 Hijriah, ada riwayat mengatakan pada suatu hari seorang sahabat keluar rumah, dia lihat di kejauhan ada asap membumbung. Asap itu bahasa Arabnya dukhan. Apa yang dia kerjakan? Dia keliling ke tetangga-tetangganya, dia gedor pintu-pintunya, dia teriak-teriak, ad-dukhan, 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 katanya. Asap, asap, kabut, 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 katanya. Keluarlah tetangga-tetangganya mengelilingi sahabat ini dan bertanya, "Ada apa?" Dia tunjuk asap di kejauhan, dia bilang, "ad-dukhan," katanya. Mereka masih bertanya-tanya, "Ada apa dengan asap itu, wahai sahabat?" Maka kata sahabat ini, "Kalian ini bagaimana? Apa kalian tidak ingat keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat sudah dekat, bila mana sudah muncul ad-dukhan?" Bayangkan, ya, itu 15 abad yang lalu seorang sahabat begitu sensitif menangkap sebuah fenomena dikaitkan langsung dengan alamatus sa'ah, ya. Dan perlu kita ketahui, ad-dukhan ini kalau kita tinjau dari sudut pengelompokan tanda-tanda kiamat, dia termasuk apa? Alamatus sughra, tanda kecil, ataukah alamatul kubra, tanda besar? Ad-dukhan termasuk yang mana? Tanda besar. Artinya apa? Artinya sahabat itu bukan saja mengatakan ini tanda kiamat, tapi ini tanda besar kiamat. Sedangkan tanda besar kiamat itu munculnya belakangan, ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Jadi kalau sahabat saja 15 abad yang lalu begitu rupa sensitifnya mengkait-kaitkan peristiwa dengan tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, kira-kira kita yang hidup sekarang ini di tahun 1440 Hijriah atau abad 21 Masehi, pantasnya lebih santai atau lebih serius?
Ya lebih serius lah. Karena jarum jam berputar ke depan. Tidak ada ceritanya jarum jam berputar ke belakang. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak. Semenjak Nabi diutus, setelah itu tanda kecil demi tanda kecil bermunculan. Nah namun demikian, sekalipun sebahagian besar tanda-tanda kecil muncul terlebih dahulu, ada juga tanda-tanda kecil yang datangnya belakangan. Ya. Sebagai contoh, zuhur al-Mahdi, hadirnya al-Mahdi. Al-Mahdi ini bukan nama seseorang, tetapi dia gelar seseorang. Artinya laki-laki yang mendapat petunjuk dan laki-laki yang ditunjuk Allah untuk memainkan peranan sebagai Amirul Mukminin di akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang tanda-tanda besar, tidak kita jumpai Mahdi itu termasuk tanda besar. Artinya dia tanda kecil. Tetapi kehadiran Al-Mahdi pada saat tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Artinya apa? Dia termasuk tanda kecil yang datang belakangan. Bahkan ada tanda kecil lain lagi yang datangnya belakangan sekali. Apa itu? Tanda yang mengisyaratkan peristiwa berakhirnya umur umat Islam. Ya. Tanda apa itu? Tanda yang dikatakan dalam hadis, angin lembut berhembus dari Yaman, dalam riwayat yang lain dari Syam. Angin ini lebih lembut dari sutra, aromanya wangi seperti misik, seperti kasturi. Angin ini tugasnya mencari-cari orang beriman, sampai orang yang imannya tinggal seberat biji zarrah sekalipun dicari sama angin ini. Untuk diapakan? Untuk diwafatkan baik-baik. Dan kalau semua orang beriman sudah wafat terkena angin lembut ini, maka kata Nabi Muhammad SAW, tinggallah yang tersisa di dunia ini syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, manusia-manusia yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat. Mereka akan berbuat aneka kemungkaran sampai Allah takdirkan mereka yang mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Ya. Nah, angin lembut ini dia tidak termasuk 10 tanda besar. Kita tidak temukan dalam hadis 10 tanda besar angin lembut, tidak ada. Berarti dia tanda kecil. Tetapi kemunculannya ketika tanda-tanda besar sudah banyak sekali yang bermunculan. Sudah 9 tanda besar muncul, tinggal satu lagi tanda besar belum muncul, yaitu api keluar dari Yaman menggiring manusia untuk berkumpul mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu tanda-tanda kecil. Adapun tanda-tanda besar ini jumlahnya 10 dan umumnya semuanya datang belakangan. Ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Apa ciri-cirinya? Di antara ciri-ciri tanda besar ini adalah 10 tanda besar ini, kata Nabi Muhammad SAW, diumpamakan seperti manzumat. Manzumat itu artinya biji-biji marjan atau biji-biji tasbih, ya, yang diikat dengan benang, dengan tali. Ya. Lalu kemudian ketika tali atau benang ini digunting, maka biji-biji itu akan berjatuhan dengan cepat, satu mengikuti yang lainnya. Artinya kalau satu tanda besar sudah muncul, maka tanda besar yang berikutnya dan yang berikutnya dan yang berikutnya akan muncul dengan cepat. Waktunya tidak berjauhan. Gitu. Kemudian ciri lainnya lagi dari tanda besar adalah semua tanda-tanda besar itu mempunyai sifat luar biasa, extraordinary, keluar dari hukum yang biasa berlaku. Misalnya apa? Tulu isyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Jelas ini peristiwa yang keluar dari kebiasaan hukum yang berlaku. Selama ini sunnatullahnya matahari itu terbit dari timur, tiba-tiba pada suatu hari dia terbit dari barat. Dan memang ini peristiwa yang besar. Ini tanda besar. Kata Nabi, kalau matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya, itulah tanda babut taubah, pintu taubat sudah tertutup. Kalau ada orang mau bertaubat pada hari di mana matahari sudah keburu terbit dari barat, tidak akan diterima, terlambat dia. Ya. Contoh lain lagi, dabbatul ard, binatang melata yang keluar dari perut bumi. Dalam Al-Quran dikatakan, jika binatang ini sudah keluar dari perut bumi, binatang ini diizinkan Allah berbicara dengan manusia. Jelas ini peristiwa yang keluar dari hukum yang
umumnya berlaku. Dan bahkan binatang ini akan menjalankan suatu tugas tertentu. Apa itu? Memberi tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kalau dia ketemu orang beriman, maka orang beriman itu akan dibuat cemerlang, akan dibuat bersinar wajahnya. Tapi kalau ketemu orang kafir, maka dia akan stempel hidungnya. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, jika umatku hidup di masa binatang melata ini keluar dari perut bumi, maka umatku makan satu meja makan, tahu dengan calon penghuni surgakah atau dengan calon penghuni nerakakah, hanya dengan melihat wajahnya, ya. Nah, jadi semua tanda-tanda besar itu bersifat extraordinary.